Woi Ci, sejak kapan lu bisa main gitar? Sejak pandemi ini kan kita banyak waktu luang di rumah. Wah boleh nih kapan-kapan gue nyanyi, lu iringin pakai gitar, kita nyanyi bareng. Tapi sebelum itu gue mau tanya deh, lu emang udah bisa berapa banyak lagu sih? Baru bisa 1 lagu ini sih. Ya ampun. Tapi gue percaya kok gak ada yang sia-sia dan mustahil. Apapun talenta yang Tuhan kasih, kalau kita beneran mau pelajarin, pasti akan jadi luar biasa. Apalagi kalau kita mulai sejak muda. Wah pas banget nih, hari ini di Exodus Yes Transforming Life kita kedatangan bintang tamu yang walaupun dia gak bisa melihat, tapi dia bisa main berbagai macam alat musik loh Ci. Tahu gak lu dia bisa main alat musik apa aja? Kalau boleh tahu apa aja tuh? Mulai dari keyboard, gitar, bahkan sampai drum. Wah luar biasa banget kan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gila gue jadi gak sabar buat nonton EXO Yes Transforming Life. Tapi ntar lu deh, sebelum kita langsung mulai ke EXO Yes Transforming Life kita, boleh gak gue mau denger dong lu nyanyiin 1 lagu ini yang lu pelajarin selama pandemi? Gue coba ya. Mainkan. Amazing grace, how sweet the... Wait, sekali lagi ya. Amazing grace, how sweet the sound. Udah deh. Daripada gue ngulang-ngulang mulu, langsung aja yuk kita mulai EXO Yes Transforming Life hari ini. Mari kita naikkan pujian kita buat Tuhan. Sekali lagi katakan teman-teman. Sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh,
lagi, percaya dengan iman. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, Tuhan, kita mau berikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kau berikan kasih-Mu Tuhan, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Pujian kami buat-Mu Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih-Mu Yesus, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mari berikan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Ya teman-teman, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita akan nyanyikan Jangan Malu-Malu ya, yang di rumah. Kita mau sama-sama nyanyikan Param Pam Pam, ikuti saya ya. Let's go. Pam pam param, 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 pam pam param. Katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar
sama-sama nyanyikan. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Katakan sekali lagi.
Sungguh Tuhan, di dalam masa apapun dalam kehidupan kami tahu ya Bapa bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan Tuhan sungguh, ini adalah pujian kami Tuhan bagi-Mu. Yang mengatakan ya Tuhan, walaupun kondisi kami sangat buruk, walaupun Tuhan pohon ara tidak berbuah dan pohon anggur tidak lagi Tuhan menunjukkan hasilnya, namun Tuhan, Engkau tetap baik. Dan kami mau Tuhan terus menaikkan pujian kami bagi-Mu. Even though the victories have no fruit and no grapes grows on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corns, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me cheerful as a deer and keeps me safe on the mountains, because the Lord is my strength. Even though the victories have no fruit and no grapes grows on the vines, even though the olive crop fails and the fields produce no corns, even though the sheep all die and the cattle stalls are empty, I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains, because the Lord is my strength. Sing it once again. I will still be joyful and glad, because the Lord God is my Savior. The Lord gives me strength. He makes me sure-footed as a deer and keeps me safe on the mountains, because the Lord is my strength. Because the Lord is my strength. Sing it once again. Because the Lord is my strength. The Lord is my strength. Kami percaya padamu Tuhan. Oh, oh, oh.
anggur tidak lagi ada, pohon ara tidak lagi berbuah. But Lord, we want to praise you, we want to praise you. Oh, 'cause you are my strength. Oh Jesus, thank you Jesus. Oh, 'cause you are my strength, Lord. Terima kasih ya Tuhan, buat semua berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, kenyataan kalau kami bisa tetap sehat, kami bisa tetap beraktivitas, kami masih bisa tetap Tuhan untuk menyanyikan lagu pujian ini bagi-Mu. Tuhan, ini adalah kasih karunia dari Engkau. Dan Tuhan, this is enough untuk kami terus bernyanyi, untuk kami berkata, the Lord is my strength. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali menikmati hadirat-Mu sekali lagi, dan kami mau menyaksikan Tuhan kesaksian dari teman kami yang begitu luar biasa. Dan kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima pujian penyembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tahukah teman-teman, di bulan November ini bulan dimana kita merayakan hari Thanksgiving. Apa itu hari Thanksgiving? Hari dimana kita diingatkan untuk mengucap syukur. Dan hari ini ada yang spesial karena kita kedatangan seorang bintang tamu. Dan saya yakin dan percaya lewat kisah hidup bintang tamu ini kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Gak lama-lama lagi, mari sama-sama kita sambut di tengah-tengah kita Ko Xiao Pinpin. Boleh gak Koko bilang hai ke teman-teman dan perkenalin? Hai, halo, shalom. Exodus ya? Exodus. Iya. Oke. Boleh kenalin gak Kok namanya Koko, asalnya Koko dari mana? Aku Xiao Pinpin, biasa dipanggil Pinpin, berasal dari Banyuwangi. Jadi lahir di Surabaya, dibesarkan di Banyuwangi, kemudian kembali ke Surabaya lagi untuk belajar musik. Oh, oke. Dan sekarang di Jakarta. Sekarang tinggal di Jakarta ya Kok ya? Ya. Nah ini Kok mungkin hari ini gitu loh, aku maksudnya banyak yang mungkin gak tahu ya kalau sebenarnya Koko itu kehilangan penglihatan Koko gitu. Tapi aku merasa luar biasa banget kisah hidup Koko, dan pertama nih Kok yang aku pengen nanya ke Ko Xiao Pinpin. Ya. Kehilangan penglihatan itu sesuatu yang mungkin gak mudah bagi semua orang gitu loh. Maksudnya kalau kita Betul. membayangkan kehilangan penglihatan kita gitu. Dan aku pengen nanya, gimana kisahnya Koko bisa kehilangan penglihatan Koko, dan gimana Koko bisa menerima itu semua? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget dong Kok. Ya, jadi aku nggak bisa ngelihat itu dari bayi. Wow, dari bayi. Terkena dia didiagnosa dokter kena tumor mata. Oh, Jadi waktu terdiagnosa tuh udah telat sih, umur 9 bulan karena nggak aware. Jadi pikirnya kan mungkin bayi nanti lihatnya telat. Iya. Apa kan setiap bayi kan pertumbuhannya beda-beda kan. Iya benar. Ada yang cepet, ada yang lambat gitu. Nah, waktu itu aku kebetulan dirawat oleh oma. Waktu umur 3 bulan sih udah diingetin sama temen oma. Iya. Ini kok nggak bisa lihat sih, coba dicek di dokter deh, dikasih mainan nggak Respon. nggak respon betul. Umur 6 bulan juga begitu, diingatkan lagi tapi nggak respon juga. Wah, waktu umur 9 bulan sekali lagi diingatkan, oh iya ya, ini udah 9 bulan nggak bisa respon gimana nih gitu. Akhirnya dibawalah ke dokter di Banyuwangi. Akhirnya dokter Banyuwangi nggak ngerti, ini coba ke Surabaya aja deh, kayaknya ada kelainan deh. Singkat cerita di Surabaya akhirnya terdiagnosa itu tumor mata, dan mata kanan ini harus diambil karena Oke. ini mata kanan aku nih mata palsu. Jadi Oh, oke. diambil,
dikasih mata palsu tujuannya supaya gak kena debu. Oke. Heeh. Gitu. Terus kata dokter Surabaya, coba deh dibawa ke Singapura deh, siapa tahu mata kirinya bisa lihat. Tapi ternyata setelah didiskusikan segala macam dan kita ke Singapura, hasilnya cuma 2 pilihan. Yang pertama, ini dibiarin aja tapi juga belum tentu bisa lihat juga. Tapi umurnya pendek karena tumornya bisa menjalar kemana-mana. Oh iya. Yang kedua, disinar, Iya. sarafnya dimatikan, tapi dia umur panjang. Gitu. Jadi akhirnya memilih yang kedua dengan segala pertimbangannya. Jadi oma sama opa itu memilih opsi kedua. Opsi kedua. Gitu. Ya apa ya? Ya waktu itu sih mereka sih katanya sih 1 bulan kira-kira di sana untuk supaya itu disinar selesai gitu. Berarti Koh Pipin dari lahir anggapannya sudah Iya betul, bisa kehilangan dikatakan dari lahir. penglihatan. Saat itu berarti keluarga, pernah dengar nggak Koh? Maksudnya cerita keluarga berarti shock berat, kaget. Mereka gimana Koh saat tahu bahwa Koko kehilangan penglihatan? Ya apa ya? Ya dibilang shock sih. Kalau dengar shock sih enggak. Cuma maksudnya ya wah kok bisa jadi kayak sakitnya kayak gini gitu loh. Maksudnya ibaratnya kan menyusahkan gitu loh. Iya. Udah bayi lahir, nggak bisa lihat, mesti keluar duit ke Singapura untuk sinar, gitu. Tapi puji Tuhan lah ya, semua tuh nggak ada yang kebetulan, Yes. gitu. Nggak ada yang kebetulan, apapun kejadiannya, Tuhan itu udah kasih apa ya, kasih jalannya gitu. Nah Koh, yang aku mau nanya selanjutnya berarti di pertumbuhan Koko selanjutnya akhirnya gimana Koko akhirnya menyadari bahwa ada yang berbeda dari diri Koko dengan teman-teman lainnya gitu Koh? Ya waktu masih kecil, awalnya sih nggak terlalu berasa apa-apa ya, tapi ketika ada teman-teman dari tetangga, kebetulan kan oma kan jualan obat, jadi kalau tokonya tuh di pinggir jalan, jadi kalau ada tetangga-tetangga teman-teman kecil yang lagi main, aku nggak bisa seperti mereka main mobil-mobilan, mereka main pistol atau main apa gitu waktu masih kecil kan, main cowok lah ya, mainan cowok. Itu aku nggak bisa ngikutin ya, apa ya, sempet ya kok gini gitu, tapi kesedihan itu sih gak terlalu dalam sih ya biasa aja. Untungnya aku itu gak tahu kenapa ya dari kecil itu mempunyai semangat sendiri. Oke, aku gak bisa ikut mereka, aku harus ciptain apa nih supaya aku bisa beraktivitas. Akhirnya aku minta mobil-mobilan walaupun main sendiri ya, minta pistol-pistolan main sendiri gitu. Dan pada akhirnya minta sepeda. Jadi kalau zaman dulu itu kan di trotoar gak kayak sekarang kan ya. Zaman dulu tuh trotoar tuh sepi, gak ada PKL atau segala macem gitu. Kalau dulu itu betul-betul kita bisa naik sepeda di situ. Aku naik sepeda roda 4. Akhirnya minta dikasih sama oma. Singkat cerita lagi sepedaan kan biasa, wah pokoknya nggak, sepedaan itu berlangsung beberapa lama lah gitu. Pada satu ketika lagi sepedaan, ada orang gila lagi di tong sampah. Aku tabrak orang gilanya. Langsung sepedaku didorong dan aku jatuh. Dari saat itu udah gak mau sepedaan lagi. Oke. Gitu. Dan sejak itu sih, tapi sekarang sih enggak sih ya. Agak takut sama orang gila gara-gara itu sih sebenarnya. Tapi aku berasa luar biasa banget ya Koh Pipin ya. Maksudnya di tengah keterbatasan Koko nggak meratapi keterbatasan itu. Tetapi Koko pikir, aduh apa yang bisa gue lakukan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk beraktivitas kayak gitu. Betul. Tapi pernah gak sih kok di dalam hidup Koko merasa, aduh mungkin marah dengan keadaan. Atau merasa kok hidup gini banget ya. Kok Tuhan gak adil ya. Pernah gak ada di masa-masa seperti itu kok? Pernah banget. Jadi justru apa ya, di masa-masa aku udah bisa main musik, udah bisa apa, itu sering timbul gitu loh masa-masa seperti itu. Karena terakumulasi ya. Jadi misalnya gini, ini sebenarnya receh tapi ini kenyataan gitu. Misalnya cari cewek susah. Siapa sih yang mau sama orang nggak bisa lihat? Jarang lah gitu loh. Biasanya kan orang apalagi kalau cewek menggandeng orang nggak bisa lihat itu kan
kayaknya risih gitu, apalagi dia cakep, udah gitu gandeng-gandeng orang nggak bisa lihat kan, malu sama teman-temannya gitu, gimana gitu kan. Ya itulah yang aku alami dari masalah seperti itu, akhirnya duh kenapa sih nggak bisa lihat ya, aduh. Terus pernah juga mengalami dibanding-bandingkan, misalkan wah main musiknya nggak seenak itu, nggak seenak ini gitu, misalnya kayak gitu. Pernah kayak gitu juga. Dan itu membuat aku tuh sempet putus asa. Sampai pernah mikir pengen bunuh diri. Wow. Udah rencana nih, udah pengen beli, contohnya beli obat tidur. Iya. Tapi ada suara, bukan suara tiba-tiba, hoi, bukan gitu, bukan ya. Tapi suaranya itu lembut di hati itu ngomong. Iya. Nah makanya pentingnya kita mendengar suara hati nurani, kan ada omongan kan, hati nurani itu nggak pernah bohong kan. Nah ini yang kenyataan, bener, hati nurani itu nggak pernah bohong dan pasti akan memberikan kita sesuatu lah ya, mengingatkan kita. Nah dia bilang gini, ya kalau kamu mati, kalau kamu nyusahin orang, udah koma, nggak bisa lihat, nyusahin orang, wong kamu aja nggak bisa lihat aja udah nyusahin orang, apalagi kamu dalam keadaan koma seperti itu. Iya. Akhirnya nggak jadi bunuh diri. Oh, oke. Luar biasa. Berarti gini ya kok, malah justru semakin dewasa, semakin melakukan banyak hal, akhirnya mulai merasa down-nya, mulai merasa putus asanya adalah ketika melihat kok keseharian gitu ya kok. Yang lain punya cewek gampang, apalagi sampai teman-teman itu pacarnya ganti-ganti. Galau ya kok. Iya, jadi ya bukan mau ikutan ganti pacar sih, enggak, tapi satu aja kok susah ya gitu. Perasaan mereka dapet cewek-cewek gampang banget gitu loh. Kayak gue kok susah ya gitu loh, kayak gitu. Aduh. Ya dari hal-hal kayak gitu sih. Justru bukan dari kenapa nggak bisa kenapa nggak bisa lihat, bukan. Justru pemicunya gara-gara hal keseharian itu. Iya, cinta. Itu. Dibanding-bandingkan atau apa gitu. Tapi apa kok yang mengubah, apalagi acara kita namanya Transforming Life ya kok. Apa yang mengubah perubahan hidup di Koko yang akhirnya Koko nggak fokus dengan keputusasaan Koko, tetapi Koko mau untuk jadi seseorang yang bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kok. Nah ini, kita semua tuh aku percaya ada yang namanya calling ya, panggilan hidup. Panggilan hidup gak selalu jadi pengkhotbah loh ya, jadi gak selalu jadi pelayan di mimbar atau apa, tapi masing-masing orang punya panggilan. Nah salah satunya yang aku rasakan dari kecil tuh panggilanku adalah musik. Oh oke. Jadi kadang-kadang kayak aku dulu punya teman, dia punya panggilan musik tapi ternyata sama keluarganya gak didukung. Nah itu juga dia serba salah kan, mau ikut panggilan hatinya, panggilan hidupnya atau panggilan orang tuanya gitu kan. Nah aku merasakan hal itu ketika aku kecil ditanya, Pin kamu pengen jadi apa? Jadi pemusik, gak tahu itu bisa terucap kata-kata itu, kayak gak ada beban gitu. Tapi ya juga sih kalau misalkan aku pengen bilang aku pengen jadi dokter, gimana caranya coba? Atau pengen jadi pengen jadi pilot, kan nggak mungkin gitu. Akhirnya jawabnya ya jadi pemain musik. Tapi nggak kebayang sih kalau bisa sampai sekarang itu. Ya itu jauh dari pemikiran gitu. Terus kok bisa berasa panggilan itu. Jadi satu ketika om aku, jadi dia tuh suami dari tante adiknya mama aku. Dia bilang, aku mau main musik nih gitu. Terus dia lagi main keyboard, ya main ala-ala, main ya maksudnya asal bisa lah. Iya. Nah, itu usia Koko masih kecil kok? Iya, aku lupa 5-6 tahun kayaknya. 5-6 tahun, oke. Apa 7 ya, pokoknya antara itulah. Om ajarin dong, tiba-tiba aku tertarik gitu. Oh akhirnya, kamu mau? Iya diajarin, walaupun ngajarinya cuman ya sekedarnya lah gitu loh. Nah dari situ aku senang banget sama yang namanya keyboard, sama yang namanya musik tuh seneng banget. Akhirnya berusaha minta sama oma untuk dileskan. Tapi ya namanya itu ya, keluarga itu memang dari dulu sebenarnya bukan gak support sih, tapi kurang mendukung. Karena pemikiran mereka, udahlah orang gak bisa lihat, udah jangan macam-macam lah gitu. Jangan yang enggak lah yang dibikin gitu loh. Tapi aku gak bisa begitu, aku tetap luar biasa. Dalam tanda kutip memaksa gitu loh.
apa ya, merayu-rayu oma, ayolah aku pengen les, aku pengen beli keyboard. Jadi buat teman-teman yang sekarang bisa les musik dan punya alat musik di rumah, punya piano, punya apa, itu bersyukur banget, sangat bersyukur. Bukan berarti oma aku tuh nggak punya duit, ada duit, tapi itu tadi mereka nggak ngerti akan panggilanku tuh, nggak ngerti. Gitu loh. Karena mereka pikir udahlah orang nggak bisa lihat kok macam-macam amat sih gitu loh. Pikirnya begitu. Iya. Ya akhirnya ya itu tadi karena aku paksa terus, mungkin pikirnya oma biar gak berisik. Akhirnya dibeliin keyboard. Dibeliin keyboard, di situ Ya, mulai belajar musik. ya. Belajar les atau sendiri? Les dulu. Oh, les dulu. Sampai akhirnya punya keyboard, walaupun keyboard pada zaman itu keyboard paling jelek lah. Iya. Tapi gak apa-apa, yang penting punya dulu. Iya. Dan itu aku belajar keyboard itu stuck banget karena beberapa tahun aku nggak bisa berkembang. Soalnya di sana kan guru kan terbatas. Nggak seperti sekarang kan ada YouTube, ada sarana-sarana tuh lebih mudah. Kalau zaman dulu tuh kita harus berusaha sendiri. Kita beli kaset lah, beli apa supaya kita bisa belajar gitu. Nah zamanku tuh seperti itu. Aku udah melewati lah zaman-zaman susahnya bermusik itu. Tapi Koko nggak pantang menyerahkan hal itu. Nah itu sekali lagi itu namanya panggilan ya. Makanya buat teman-teman Exodus juga yang sebenarnya gue ini panggilannya gambar tapi nggak pernah dilatih, itu sayang sekali sih. Yes. Gitu, karena mungkin nggak didukung, karena mungkin nggak direspon baik oleh keluarga, atau mungkin pacarnya nggak ngedukung bisa jadi, karena pacarnya nggak pingin lah istilahnya, aduh lah kamu jangan gambar-gambar lah ngapain gitu kan, ada kayak gitu. Terus yaitu mulai aku bangkit bermusik itu ketika aku menyadari bahwa aku kepengen main di gereja. Oh, ketika pengen pelayanan di gereja kok? Iya. Waktu itu guru sekolah minggu aku melihat potensi. Di situ ada orang-orang yang akhirnya mendukung Koko, yang akhirnya support Koko lah ya kok ya, mendukung Koko untuk ayo belajar gitu. Waktu itu karena dia tahu aku main musik, bisa sedikit-sedikit lah. Dia bilang, Pin kamu coba deh main sekolah minggu nanti ya, aku omongin sama ibu gembalanya, dia bilang gitu. Kebetulan ya puji Tuhannya aku itu dibawa, jadi awal aku mulai mengenal gereja itu aku dibawa sama tante aku yang istrinya om tadi yang ngajarin. Yang main keyboard? Iya itu untuk ke sekolah minggu. Oh oke. Jadi mengenal Tuhan lewat ya salah satunya dia turut andil lah. Jadi lewat di situ ketika Koko mengenal Tuhan, begitu banyak hal, perspektif yang Tuhan ubahkan di dalam hidup Koko ya Kok ya? Iya, dari sekolah minggu itu akhirnya diizinkan main di gereja, di sekolah minggu sama ibu gembalanya. Dan ya akhirnya dari situlah mulai bangkit, mulai bisa ngiringin orang, akhirnya bisa jadi pemain keyboard. Tapi waktu itu masih lebih ke belajar sendiri sih, bukan belajar yang serius seperti apa ya, asal denger aja, dia gini mainnya, ya udah gue dengerin gitu. Oh gini mainnya, jadi berdasarkan pendengaran aku rekam, aku inget-inget ketika aku bisa main keyboard, aku coba. Oh oke. Coba di rumah gitu ya. Iya, jadi diapalin terus diapalin coba. Karena cuman itu sarananya. Berarti aku bisa simpulkan ya Kok ya, sesuatu hal yang mengubahkan kehidupan Koko boleh dikatakan salah satunya adalah musik, yaitu panggilan Koko. Dan apalagi ketika Koko di sekolah minggu mengenal Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan kehidupan Koko dan semakin lagi menyatakan panggilan hidup di dalam kehidupan Koko. Betul, ya memang gak mudah sih kita ikutin panggilan Tuhan itu. Kan ada tuh orang ngomong, oh kalau Tuhan yang suruh pasti gampang. Enggak juga. Iya, ada proses. Enggak juga, justru kalau Tuhan suruh kita, iya Tuhan pasti menyertai. Dia kan sudah janji tuh dia sertai kita. Tapi kita juga nggak diizinkan Tuhan untuk malas gitu loh. Maksudnya, oke, lu panggilan musik, tapi lu kalau nggak belajar ya nggak bisa dong gitu. Iya. Kayak gitu. Setuju banget, suka banget. Karena kadang-kadang banyak nih kok kita anak-anak muda sukanya anget-anget tai ayam kok main ini. Tapi gimana kita dari seorang pemimpin kita juga belajar gitu loh. Maksudnya Tuhan memanggil kita tetapi kita juga harus take action ya kok ya. Betul. Kita harus ambil, kita harus belajar lebih giat gitu. Dan boleh tahu dong kok kalau gitu kira-kira alat musik apa aja sih yang kok bisa mainkan? Pertamanya sih pasti keyboard dulu ya. Keyboard tuh dasarnya. Seiring waktu aku mulai suka gitar. Aku gitar juga
sempat diajari sama omku yang tadi itu. Walaupun agak susah ya dia ngajarnya, tapi nggak apa-apa, aku seneng. Akhirnya mulai belajar bass, itu belajar bass di gereja sih, karena waktu itu nggak ada yang main bass, aku harus menggantikan orang di situ. Terus akhirnya drum itu juga belajar sendiri sih. Jadi semua keyboard yang belajar di kursus, selainnya gitar, bass dan drum itu belajar sendiri kok? Iya, tapi sempat drum sempat les juga, tapi setelah kejadian itu setelah lama banget. Dan itu puji Tuhan lah, itu anugerah Tuhan, semua tuh anugerah Tuhan. Nah, asal kita mau berjuang gitu loh. Kalau nggak berjuang ya makanya kan ada omongan kan kasih karunia tuh cukup. Itu bukan, kasih karunia itu gratis buat kita. Tapi berkat itu ada usahanya. Gitu. Ya boleh kita simpulkan adalah ketika ada keinginan pasti akan ada jalan ya kok ya? Iya. Pokoknya berkat Tuhan itu nggak murahan gitu. Berkat Tuhan itu mahal, makanya kita harus berjuang. Yes. Kalau kasih karunia Tuhan pasti buat setiap kita ya gratis gitu loh. Gitu dikasih gratis gitu. Tapi untuk kita berjuang, untuk kita memperoleh apa yang sudah Tuhan janjikan ya kita berjuang lah. Kita nggak take it for granted, tapi kita berjuang untuk memperolehnya. Betul. Wow, luar biasa banget. Dan mungkin di sini teman-teman pasti penasaran banget kalau tadi Ko Pinpin bilang pernah belajar drum, pernah belajar bisa memainkan alat musik ini. Jadi yuk boleh nggak sama-sama kita minta Ko Pinpin untuk memainkan alat musik bass sama drum dulu ya Ko ya? Boleh. Jadi yuk sama-sama teman-teman di rumah, sama-sama kita saksikan penampilan dari Ko Pinpin. Iya, semua jadi berkat. Makasih. Amin. Wow, luar biasa banget. Jujur terharu banget ketika menyaksikan permainan drum dan bass dari Ko Pinpin gitu. Dan diingatkan bahwa beneran ketika kita mau berusaha, ketika kita mau mengikuti panggilan, pasti akan selalu ada jalan. Dan aku mau nanya ke Koko, berarti sekarang ini kesibukan Koko apa kok di dalam musik?
Wah, puji Tuhan. Kesibukanku sekarang apa gimana? Sekarang atau dari awal ke Di Jakarta? dalam musik dulu mungkin ya kok ya. Musik. Yang, Ya, aku sekarang lebih banyak bermusik itu di balik layar. Jadi memproduksi musik, misalnya wow. aransemen musik, misalnya bikin jingle iklan, mungkin misalnya contohnya bikin minaswan dan ya seperti itulah. Tergantung kebutuhan. Kadang disuruh ngisi drum juga, disuruh ngisi apa. Dimulainya di mana tuh? Maksudnya dimulai Koko bisa akhirnya isi iklan dan lain-lain. Ya itu dari pertemanan sih, dari teman ngasih job segala macem gitu. Sampai akhirnya pernah jadi ngisi iklan dan lain-lain. Ngisi iklan di mana aja, aransemen lagu mana aja kok kalau kita boleh tahu? Puji Tuhan sih dulu 2012 pernah aransemen musik untuk sinetron Putih Abu-Abu. Kalau zaman SMA SMP dulu pasti tahu lah tahun 2012 gitu. Zamannya girl band gitu. Itu sebenarnya simpel sih waktu itu. Ya itulah makanya ada kuasa dalam perkataan ya. Tuh. Makanya aku waktu itu sempat ngomong gini. Aduh pengen banget ya aransemen untuk musik girl band. Ya nggak usah yang terkenal deh, pokoknya eksis aja gitu. Tapi Tuhan itu seperti mendengar atau ya gimana ya, tiba-tiba ada teman yang telepon, Pin, nanti gue kenalin ke teman gue, dia mau produce girl band. Wah, kaget banget. Oh, mau dong Kak, mau gitu. Akhirnya ditelepon lah dengan orang girl band itu. Nggak taunya dia adalah girl band yang saat itu cukup terkenal lah, namanya Blink. Wow. Dan itu apa ya itulah yang saat-saat yang dimana karir bermusikku itu bisa lebih berubah gitu loh. Gitu, lebih bisa dikenal orang, lebih orang banyak tahu dari situ awalnya. Terus ikut Indonesia Mencari Bakat pernah, walaupun nggak sampai 48, nggak sampai juara berapa, tapi cuma sampai 48 besar. Oh lumayan, kok pernah ikut ini juga ya audisi, terus habis itu masuk sampai 48 iya, besar Tuhan. Indonesia Mencari Bakat. Karena memang kurang pendukung sih. Oke. Luar biasa banget, keterbatasan benar-benar gak membatasi Koko gitu sampai Koko bisa mengisi iklan, ikut Indonesia Mencari Bakat. Nah kok di masa-masa pandemi ini kebanyakan orang kan kayak dalam segi pekerjaan dan lain-lain mungkin mengalami penurunan. Bagaimana dengan karir Koko di dalam bermusik? Apakah juga mengalami dampaknya? Musik jujur iya, pasti orang juga akan memikirkan untuk pesan musik dong. Karena wedding juga lagi di pending, udah gitu acara-acara juga ya pasti akan ditiadakan kan. Iya benar. Biasanya acara Natal, entertainment ya kok ya. Ya lebih biasa menjelang ditiadakan. Natal gini udah banyak pesanan nih orang bikin apa ya. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya ya walaupun dalam kondisi seperti ini di mana teman-teman musisi juga orang-orang para pekerja kantor segala macam yang terkena dampak pandemi ini ya Tuhan kasih jalan buat aku gitu untuk aku jualan secara online. Jualan apa kok? Pertama jualan tahu susu. Iya. Tahu susu yang itu juga gak sengaja sih. Jadi lagi coba punya temen suka dan kepikiran untuk menjual. Wow. Jualnya sih via WhatsApp atau via. Kok yang jual sendiri via WhatsApp? Caranya gimana kok? Nah ini dia. Jadi HP aku ini bisa ngomong. Jadi ada satu merek HP dan ya pokoknya ada satu merek HP yang dia sangat peduli sekali dengan aksesibilitasnya orang tunanetra. Seperti ini. Chat baru, tombol. Chat indeks bagi C, D, E, F, G, H, dipilih I, J, K, dipilih L, dipilih M, dipilih N. Wow, itu kok lagi WhatsApp orang ya kok ya? Lagi cari nama. Lagi cari nama. My love, halo, my love. Hidup akan music blast, my love. Kapha. Misalkan aku mau ngetik ya. Hotel. Kapha, A, L, O. Kirim, tombol. Kirim. Wow. Kap L. Hal, A, G, I, spasi, A, P, A. Tanda tanya, apa? Kirim, tulis pesan, bidang teks, bagi tulis pesan, bidang teks, sedang mengedit. Lagi apa? Mode kirim, tombol kirim. Bisa ditambahkan juga emojinya. Angka. Bentar ya. Iya. Ini ada WhatsApp nih. Huruf. Pesan Anda. Bagikan media. Pesan HI 15.15. Beri balas.
Jadi Koko juga bisa Angka. mendengar balasan dari Bisa Lagi dong. orang apa? yang WhatsApp Hapus. tersebut ya? Spasi angka. Bisa. Ini ada balasan lagi. Oke. Pesan Anda, pesan, hai, pesan, lagi nonton, 5 beri balas. Lagi nonton, oke. Selain WhatsApp 9, apalagi kok yang Koko bisa 7, lewat HP? 8, Main Instagram, 9, TikTok bisa kok? 9, Bisa, TikTok ada, Hapus. Instagram ada. 9. Wow. Namanya kalau mau nge-add Iya, follow Instagramnya Koko Pimpin apa kok? X Xiaopinpin Music XIAO XIAO PINPIN MUSIC sambung semua. Oke, Itu TikTok siap. aku. Itu Instagram aku juga begitu semuanya. Shopee juga ada, pokoknya semua yang sosial media itu semua namanya. Oh, nanti Emoji. lihat di bawah ini ya, Emoji. Instagramnya Koko Pimpin, TikToknya juga ya kok ya? Iya, Emoji. ntar ya emoji. Mm-mm. Ini dia bacakan emojinya. Mm-mm. Wajah mencium dengan mata tertutup. Tuh wajah mencium dengan mata 53. tertutup. Wajah dengan mata berbentuk hati. Wajah tersenyum dengan halo. Wajah kayak tersenyum gini. dengan halo. Oh, jadi dia juga bisa Pesan yang kasih ikuti, ekspresi pesan yang emoji ikuti, itu akhirnya pesan bisa dari my dari love, lewat situ bisa cari berkomunikasi dengan orang-orang ya Tulis kok ya? pesan. Iya, Wajah Wow, tersenyum, luar biasa. Wajah tersenyum, cari emoji. Tulis pesan. Cari kirim tombol. Jadi Koko seperti itu. memulai Menulis jualan pesan dari my love. via WhatsApp, tawarin ke teman seperti itu kok? Betul, jadi lewat WhatsApp, kemudian sempat minta tolong pacar untuk fotoin juga tahunya segala macem. Jadi diposting di Instagram. Ya memang nggak mudah sih, sekali lagi kita ini dalam masa-masa seperti ini kan menawarkan barang itu kan ya udah ya ada yang nolak, ada yang apa ya, tapi puji Tuhan ya. Dari 800 lebih kontak yang aku WhatsApp satu-satu. Karena kalau broadcast Wow. kan Koko WhatsApp 11 800 kontak itu? iya. Oke. Karena gini kalau broadcast itu orang kagak mau baca biasanya. Iya. Apalagi saya jualan ini, oh pasti di delete apa cuma dibaca doang. Iya. Jadi Koko WhatsApp 11 Satu-satu. 800. Heeh. Sepertinya gini. Jadi aku bikin seolah-olah bukan broadcast. Jadi aku bilang gini, misalkan halo Pak Paulus misalkan gitu. Iya. Spasi baru broadcastan aku. Oh iya. Jadi seolah-olah memanggil Pak Paulus tapi ada broadcastnya gitu. Wow, luar biasa banget. Kadang-kadang kita kalau jualan online, kadang-kadang ada yang orang yang mungkin, aduh gengsi, aduh malu nawarin orang-orang. Tapi maksudnya 800 kontak Koko chatting satu-satu untuk menawarkan tahu goreng. Ya itulah makanya ketika kita ada usaha, ketika kita mau berjuang ya pasti Tuhan sertai lamu. Kalau belum berhasil sekarang mungkin besok. Gimana kok hasilnya tahu goreng itu jadi laku laris manis? Puji Tuhan sih ada aja. Sempat rekor itu sampai ada orang ambil itu 120 box Wow. dalam sekali ambil. Ya jual tahunya sih nggak mahal ya, sekitar satu box kecil itu sekitar 30.000. Tapi puji Tuhan lah dari situ banyak belajar bagaimana kita melayani Customer. melayani Tuhan lewat Melayani customer Tuhan. ya. Jadi aku semakin dibukakan bahwa melayani Tuhan itu sangat apa ya, besar sekali tanggung jawabnya ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita bikin musik buat orang, ketika kita jualan tahu, ketika kita jualan apapun, itu justru pelayanan kita di situ. Yes. Apapun yang kita lakukan, biarkan kita lakukan itu untuk Tuhan, Seperti bukan itu untuk Tuhan kan? manusia. Nah, iya, Amin. betul. Kalau mau pesan tahunya gimana nih kok? Kenapa? Kalau mau pesan tahunya ada Instagramnya juga nggak tahunya? Instagramnya ada khusus jualan namanya Warung Konco Pinpin, sambung. Warung Konco Pinpin. Oke, nanti lihat ya di bawah ini Instagramnya, nanti Koko bakal kasih, Iya. kita bakal kasih nama Instagramnya kalau mau pesen tahunya Ko Pimpin. Iya. Wah, luar biasa banget, suka banget dengan kisah hidupnya Ko Pimpin. Dan Puji terakhir, ya kok? Puji Ya, Tuhan. dan terakhir dari Koko sendiri ada nggak nih Kok pesan buat setiap orang yang menyaksikan YouTube hari ini? Ada spesial pesan khususnya buat anak-anak muda ya Kok ya? Betul, buat anak-anak muda. Yang pertama yang aku mau bisa kasih pesan, coba kira-kira kita merenung sebentar, kita merenung apa sih panggilan hidup kita, itu yang pertama. Yes, Yang kedua, ketika kita sudah tahu panggilan kita, mau nggak kita berjuang, yes. gitu. Terus ketiga, ketika sudah berjuang ada kesempatan, nah kita aware nggak kesempatan itu. Kadang-kadang kita udah berjuang terus, tapi kita nggak jeli lihat Mengambil kesempatan gitu loh.
ya apapun itu ya, karena kan setiap apa yang sudah Tuhan taruh sama kita tuh kan ya itu berharga gitu. Makanya kita harus jangan sia-siakan gitu loh. Amin. Gitu. Jadi buat anak-anak muda, daripada kita merenungi, aduh gue di PHK, aduh gue gini, aduh gue gini. Lebih baik kita merenung, ya tentunya dibarengi dengan merenungkan firman Tuhan juga dong ya. Kita merenung, Tuhan apa sih panggilanku, apa sih yang Tuhan taruh dalam hidupku dari lahir sampai sekarang ini ngapain ya gitu loh. Kok rasanya kok begini gitu. Coba kita renungkan apa panggilan kita, sudahkah kita ngejalanin panggilan itu dengan berjuang, sama sudahkah kita perlu dengan kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Oke. Gitu. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Yes, udah perjuang kan, kesempatan hilang. Gitu. Jadi yang pertama anak-anak muda adalah temukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua berjuang ya kok untuk melakukan janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga jangan sampai kehilangan kesempatan-kesempatan yang ada. Betul. Dan yang terakhir dari bajunya Ko Pinpin, never give up. Nah, Jangan itu pernah dia. menyerah. Betul, berjuang itu juga salah satunya jangan menyerah lah, juang terus. Mungkin kadang-kadang ada penolakan, mungkin kadang-kadang kita dihimpit dengan suatu masalah, tetapi jangan pernah menyerah dengan setiap keadaan yang ada. Dan terakhir nih kok, penasaran banget pasti di rumah juga penasaran kan, tadi Koko bilang awal-awal bermusik yang Koko cintai adalah keyboard ya Kok. Betul. Pengen banget denger satu pujian dan penyembahan dari Ko Pinpin, mungkin Koko boleh memainkan satu lagu, yang lagu itu dimana merema dan memberkati hidup Koko. Oke, siap. Siap, boleh kok ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Yang tahu lagu ini sebenarnya lagu lama sih, cuman ya semoga ada yang tahu lah. Buat teman-teman, lagu ini sangat prema buat aku karena Tuhan itu dari awal penciptaan sudah memplanning bahwa kita serupa dengan gambarnya. Artinya serupa ya karakter Kristus sama dengan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sama-sama kita nyanyikan pujian dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Oh, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh
berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Oh, ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, 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 oh. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarlah pujian dapat jadi berkat buat kita semua, dan tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sungguh terberkati sekali dengan pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh Ko Pinpin. Kita diingatkan untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Dan seperti quote yang Helen Keller pernah katakan, yang paling menyedihkan bukan orang yang kehilangan penglihatan, tetapi yang paling menyedihkan adalah orang yang punya penglihatan tetapi mereka kehilangan visi mereka. Oleh karena itu, mengajak setiap dari kita seperti hari ini kesaksian yang dibawakan oleh Ko Pinpin. Pesan yang dia sampaikan, temukan visi dari Tuhan, temukan panggilan hidupmu, dan jangan pernah menyerah dan selalu mengucap syukur di setiap hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari teman-teman mengajak kita semua sebelum kita menutup sesi ini, mari sama-sama kita boleh berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan kami Tuhan dari kisah hidup seorang Ko Pinpin Tuhan. Bagaimana Tuhan dia enggak pernah menyerah dengan kehidupannya. Dia tidak menyerah dengan setiap keterbatasan. Dia tidak menyerah Tuhan dengan segala penolakan yang ada Tuhan. Karena Tuhan dia tahu Tuhan bahwa dia punya Engkau. Oleh karena itu Tuhan aku berdoa hari ini, ingatkan anak-anak mudamu Tuhan bahwa kejadian setiap dari kami adalah dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu Tuhan aku berdoa hari ini, biarlah setiap kami yang menyaksikan YouTube hari ini Tuhan, kami mau yakin dan percaya Tuhan akan rencana dan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, sungguh Tuhan tidak diam saja, tetapi kami mau bergerak, melakukan untuk memperoleh janji yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you semua yang udah menonton hari ini. Jangan lupa di bulan November ini selalu punya hati yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bye-bye. Guys, terberkati dengan XOYes Transforming Life kami hari ini. Yuk subscribe YouTube channelnya di Exodus BOLCC. Jangan lupa ya untuk nyalain loncengnya, dan jika kalian suka dengan kontennya, like, share, dan komen di YouTube channelnya.
Jika kalian ingin tahu apa itu ExoYes, buka dan follow Instagram kami di exodus.yes. Di situ ada informasi tentang waktu ibadah kami dan juga informasi tentang acara dan kegiatan kami di setiap minggunya. Selain itu, jika kalian ingin tahu tentang lebih detail lagi acara gereja kami juga ada websitenya di www.exodus-church.com. Di dalamnya ada banyak tentang cerita dan update tentang gereja kami. Yuk ikutin setiap keseruan kami. Halo guys, kami ingin mengajak teman-teman semua yang masih remaja, yang berumur SMP sampai SMA. Dan kami ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan sel grup remaja kami pada hari Jumat jam 7 malam. Dan kami juga ingin mengajak kalian semua yang masih anak kuliahan dan masih fresh graduate untuk bergabung bersama dengan sel grup youth kami pada hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan ya guys. Tahu nggak sih kalau doa adalah sumber utama kekuatan kita? So, mau mengajak setiap teman-teman untuk ikutan persekutuan doa melalui app Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Percaya ketika kita berkumpul dan berdoa bersama, Tuhan akan nyatakan kuasanya lebih lagi. Ditunggu ya. Nah, inilah saatnya untuk memberi. Marilah kita memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memberi, dapat transfer ke rekening di bawah ini. Tunggu apa lagi? Ayo kita memberi dengan sukacita.